semua ya, dan semoga sudah makan siang. Lebih lebih aktif nanti kita mendengarnya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah lihat di screen, saya harap jelas ya screen-nya di sini. Saya harap jelas. Jadi nanti kita mau perkenalan dulu SPB Borneo, mungkin bagi adik-adik atau teman-teman yang tidak asing dengan SPB Borneo, mungkin tahu dari kakak kelasmu atau gimana, ya ini adalah SPB Borneo. Oke. Baik, ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Jadi saya akan perkenalkan diri dulu. Saya Raivaldi, salah satu instruktur dari SPB Borneo. Di sini saya instruktur tata boga. Ya, biasanya kalau di kampus itu saya dipanggil Chef Ray, dan di sini kita SPB Borneo memang masih baru ya, kampus perhotelan pertama di Pontianak. Ya, jadi yang kita pertama kampus perhotelan di Pontianak, dan di sini kita tidak berdiri sendiri, yang pasti kita punya ibu. Ya. Kalau ibu kita memang sudah sangat dikenal oleh mungkin adik-adik sekalian ataupun dari SMA Santo Paulus, yang kita kenal dulunya itu namanya Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional atau STPBI. Ya, nah sekarang STPBI sudah upgrade nih. Ya, mereka sudah tidak sekolah tinggi lagi, tapi sudah menjadi institut. Ya, jadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Jadi sekarang sudah dikenal dengan IPBI. Kalau kalian lihat logonya ada di atas screen. Ya, itu adalah ibunya kita. SPB Borneo memang baru berdiri, tapi IPBI sudah berdiri puluhan tahun, dan pengalamannya, lulusan-lulusannya, alumninya itu sudah ribuan ataupun puluhan ribu. Ya, baik. Sekarang saya akan lanjut ya mengenai SPB Borneo. SPB Borneo adalah kampus perhotelan yang pertama di Pontianak, dan di sini kita lokasinya tepatnya ada di Kuburaya, di Jalan Arteri Supadio, dekat Jalan Monodadi 2. Kalau misalnya kalian pernah lihat, pernah lewat mau ke bandara ataupun pulang dari bandara, itu ada gedung yang warna biru, itu adalah SPB Borneo. Ya, kita lanjut. Nah, SPB Borneo sendiri, mungkin ada yang bertanya, ini belum sih, udah legal belum sih, udah diresmikan belum sih? Ya, sudah. Ya, ini adalah buktinya, prasasti SPB Borneo sudah diresmikan, itu di tanggal 23 Februari 2020, baru ya beberapa bulan yang lalu, itu diresmikan oleh Bapak Gubernur sendiri ya, Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Haji Sutarmiji. Dan ini adalah foto beliau sedang menandatangani prasasti ya. Oke. Nah, di sini adalah acara pembukaannya dilaksanakan bulan Februari lalu, dan syukurnya ini dilaksanakan di bulan Februari sebelum pandemi masuk ke kota Pontianak ya. Kalau setahu saya pandemi masuk ke Pontianak itu bulan Maret, bulan April. Ini Februari kita sudah resmikan nih, syukurnya ya. Dan di sini kita dihadiri beberapa pejabat, beberapa petinggi, yang samping Bapak Gubernur itu ada dari direktur atau rektor dari kampus kita yang di Bali, dan yang paling spesial di sana mungkin yang pakai baju putih adalah Chef Juna. Mungkin kalian tiap minggu ada nonton RCTI ya, Master Chef. Ya, ini adalah Chef Juna ya. Nah, saya akan kasih kalian satu video cuplikan mengenai perkenalan SPB Borneo ya. Ini adalah video mengenai pembukaan peresmian SPB Borneo. Silakan. Selamat sukses SPB Borneo International Training Center atas grand opening-nya. Insya Allah ini menjadi tahapan untuk menginisiasi pada program-program selanjutnya. Begitu juga mudah-mudahan nanti apa yang menjadi cita-cita harapan pada SPB Borneo untuk mewujudkan vokasi D2 atau D3 perhotelan dan pariwisata di Kalimantan Barat bisa diwujud. Kami Kapolres Kuburaya mengucapkan atas dibukanya atau grand opening SPB Borneo di Kalimantan Barat ini, kami mengajak kepada anak muda semuanya yang hobi untuk tentang perhotelan, silakan untuk melaksanakan pelatihan di SPB Borneo ini. Semoga SPB Borneo semakin maju ke depan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kehidupan pariwisata di Kalimantan Barat. Terima kasih. Harapan kami sebagai chef ya, mudah-mudahan dengan adanya SPB Borneo ini untuk menggali tenaga-tenaga potensial yang mampu nanti bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kami siap akan membantu semaksimal mungkin ya, harapan-harapan kami ke depan untuk anak-anak Kalimantan Barat ini supaya tetap mampu berkompetensi di tingkat nasional maupun internasional. Saya mengucapkan salut kepada panitia
yang kampus yang baru buka ini yang belum begitu besar, tetapi sudah mampu melaksanakan event yang luar biasa. Bisa mendatangkan Bapak Bupati, walaupun Bapak Bupati tidak datang diwakilkan, bisa mendatangkan Bapak Gubernur, dan juga bisa mendatangkan Chef Juna yang sangat luar biasa, dan juga Presiden dari ICA Indonesia. Ini sangat luar biasa, saya ucapkan selamat kepada tim yang jumlahnya cukup kecil, tetapi kerjanya sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita selalu bertawakal kepada Allah. Sekolah Pariwisata Bali Borneo saya resmikan. Semoga sekolah ini bisa melahirkan tenaga-tenaga profesional di bidang pariwisata ya, yang bisa mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin berbahagia. Dengan ditandatanganinya prasasti, maka sekali lagi SPB Borneo telah resmi dibuka. And we also can help too. We can help with a little simple things such like Ladies and gentlemen, good morning. My name is Adila, and I'm from Vocational High School No. 1 from Pontianak, and standing here before you all to deliver my speech about the culture in West Kalimantan. So, what is culture? Culture, for me, is habitual things in our daily life. As Indonesians, we know that culture is a very important thing, and it is common things that we do every day. Dengan berdirinya SPB Borneo ini merupakan suatu angin segar bagi kita semua, mitra pemerintah dalam membangun pariwisata. SPB Borneo yang mempunyai visi dan misi untuk membangun SDM pariwisata di Kalimantan Barat. Selamat atas launchingnya SPB Borneo. Kita berharap dengan adanya SPB Borneo ini, masyarakat di Pontianak bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan khususnya tentang kepariwisataan yang mempunyai kualitas tinggi, sehingga diharapkan para anak muda di Pontianak ini mampu bersaing di era globalisasi ini. Mengucapkan selamat atas bukanya SPB Borneo. Ya, semoga kedepannya semakin sukses, bisa menghasilkan tenaga-tenaga profesional di bidang tourism, terutama di food and beverage product, bisa menghasilkan calon-calon chef yang super hebat ke depannya. Selamat buat SPB Borneo. Kuliner merupakan salah satu dari 16 sektor ekonomi kreatif yang paling berkembang di Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, melalui kegiatan Borneo Tourism Festival 2020 diharapkan semakin banyak potensi kuliner Kalimantan Barat. Selamat malam semuanya. Cuma menjawab selamat malam aja ya. Sektor juga memiliki kisah menarik dalam hidup, sehingga akhirnya perjalanan karirnya ini bisa akhirnya menjadi seseorang yang luar biasa sampai saat ini. Jadi cerita di sini. Asik.
visi misi kita mengangkat harkat martabat hasanah budaya kuliner Indonesia. Yang kedua, manusianya tetap kompak, tetap bekerja. Oke, selamat ya untuk SPB Borneo. Ya, pertama yang ada di Kalimantan Barat ini. Pokoknya selalu sukses. Saya harapkan bisa melahirkan profesional-profesional di bidang hospitality dengan baik, ya. Karena saya melihat prospek yang sangat cerah untuk Kalimantan Barat. Pokoknya sekali lagi selamat dan sukses untuk SPB Borneo. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, SPB Borneo telah diresmikan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji. Kami dari Yayasan Santi Luhur mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan mendukung acara ini. Kehadiran SPB Borneo tentunya untuk menciptakan tenaga profesional di bidang perhotelan dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. SPB Borneo, be better of the best. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah melihat yang menonton acara peresmian kampus SPB Borneo sendiri, ya. Jadi di sini good news ya, kabar baik buat kalian semua yang ingin kuliah perhotelan. Kalian nggak usah jauh-jauh deh kuliahnya sampai ke Jawa ataupun ke Jakarta ataupun ke Bali. Kalian sekarang sudah bisa berkuliah perhotelan di Pontianak sendiri. Jadi kalian bisa hemat biaya, hemat juga waktu, hemat tenaga, dan kalian lebih dekat dengan keluarga kalian. Ya, dan sekarang adalah SPB Borneo sudah membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Nah, kalian bisa daftar di www.spbborneo.co.id. Tapi just for info, jadi sekarang website kita sedang di maintenance. Jadi mungkin kalau kalian sekarang buka itu agak error, tapi tidak apa-apa, nanti kalian bisa coba beberapa saat ke depannya ya. Baik, saya akan lanjut. Nah, sekarang tadi kita udah berkenalan nih SPB Borneo seperti apa ya. Yang tadi sudah dikatakan mungkin BTF tadi, Borneo Tourism Festival, itu adalah festival pertama kita yang ada di Pontianak. Dan kita punya planning ke depan untuk Borneo Tourism Festival yang kedua, itu di tahun depan, tahun 2021. Mungkin buat adik-adik sekalian mungkin yang mau bertemu dengan Chef Juna, langsung berfoto dengan Chef Juna, nanti kita akan undang Chef Renata ataupun Chef Arnold juga untuk datang ke Pontianak. Dan kalian bisa dicicip makanannya sama beliau-beliau itu ya. Jadi itu kita rencana mau diadakan pada bulan Agustus atau September 2021. Jadi udah pas kalian sudah masuk nih. Kalian kan mulai tahun ajarannya Juli 2021 ya. Jadi pas banget. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kenapa alasannya kalian harus pilih SPB Borneo. Pasti bertanya dong, kenapa sih saya harus pilih SPB Borneo? Orang tua kalian juga bertanya, kenapa kamu mau masuk SPB Borneo? Yang pertama adalah banyak dibutuhkan tenaga kerja level praktis. Kalau kalian lihat di layar nih, ini adalah piramida dunia kerja. Nah, kalian lihat dari susunannya dari S3 sampai diploma 1. Nah, dan ini fakta. Ya, jadi lulusan diploma 1 dan diploma 2 ya atau yang selevel dengan praktisi itu lebih banyak dibutuhkan sekarang di dunia industri maupun di dunia kerja ya. Jadi sekarang pada saat zaman ini mereka perusahaan membutuhkan orang-orang yang memang bisa praktisi, bukan hanya teoritis saja tapi praktisi. Ya, dan itu jelas ya. Jadi ini adalah benar-benar teori yang fakta yang sudah teruji ya. Jadi semakin banyak lulusannya diploma 1, diploma 2 itu paling banyak dibutuhkan di dunia kerja. Oke. Nah, jadi lulusan di level praktisi itu bisa jadi chef, bisa mungkin jadi waiter, waitress atau barista, bartender ataupun housekeeper. Nah, ini adalah beberapa program studi perhotelan setara diploma 1 dan diploma 2 yang ada di SPB Borneo. Jadi yang pertama adalah diploma 1, diploma 2 itu untuk tata graha ataupun yang kalian kenal mungkin housekeeping ya. Jadi dan diploma 1 dan diploma 2 tata boga ataupun kulineri ya. Diploma 1 dan diploma 2 tata hidang itu ada contohnya kalian mau jadi waiter waitress ataupun jadi barista, bartender yang senang bikin kopi ataupun juggling botol ya, mixing alkohol itu bisa di tata hidang. Yang paling menarik di satu kapal pesiar biasanya buat para lelaki nih, cowok-cowok nih yang mau kuliahnya singkat tapi mau langsung bekerja dapat uang banyak, biasanya mereka ngambilnya ke kapal pesiar karena kapal pesiar selain kamu keliling dunia, kamu juga dapat uangnya.
Dan yang terakhir adalah 3-6 bulan untuk program spa terapis. Tapi mohon maaf untuk spa terapis, kalian nanti kuliahnya bukan di Pontianak ya, kuliahnya nanti akan ke Bali. Nah, sekarang alasan kedua, kenapa saya harus memilih SPB Borneo sih? Ya, kenapa harus perhotelan? Itu pertanyaan saya. Kenapa harus perhotelan? Kenapa harus pariwisata? Nah, jadi fakta membuktikan, jadi sekarang adalah perhotelan atau pariwisata merupakan devisa negara nomor 1. Jadi benar-benar Pak Jokowi juga mengharapkan untuk tahun 2021 devisa negara paling besar adalah dari sektor pariwisata. Semua mungkin akan lihat nanti setelah COVID selesai, semuanya pasti akan liburan, benar nggak? Mungkin kalian juga sudah tidak sabar untuk keluar liburan ataupun jalan-jalan. Paling dekat ke Singkawang deh, pasti udah pada nggak sabar ya. Maka pariwisata itu akan meningkat. Oke, pada saat pariwisata meningkat, pastinya hotel-hotel bintang 5 itu membutuhkan tenaga kerja. Nah, di sanalah kalian akan benar-benar dicari, dibutuhkan. Oke? Next, alasan ketiga, kenapa kalian harus pilih SPB Borneo? Karena SPB Borneo itu melatih Anda menjadi profesional dan kompeten. Nah, ini adalah foto kakak kelas kalian ya yang baru selesai kuliah ya. Ini ada di program Diploma 1 dan Diploma Tata Boga. Jadi di sini kalian kuliahnya tidak hanya masak, tapi kalian juga benar-benar mencicipinya, mengolah, menjadi seorang chef ya. Jadi di sini dikatakan seorang chef itu ya bukan hanya juru masak biasa, tapi kalian adalah seniman. Ya, chef itu adalah seniman. Cuman bedanya melukisnya di kanvas. Kalau chef melukisnya di piring ya. Nah, ini juga yang selanjutnya program yang kedua adalah di tata hidang setara D1 D2 yang mau jadi waiter waitress, mau jadi barista, bartender itu di sini ya. Yang ketiga ada di program housekeeping ya, di tata graha mungkin bagi kalian yang senangnya mainannya di kamar, ya main apa tuh dulu. Nah, maksudnya untuk rapikan, untuk membersihkan dan lain-lain. Kalau kalian misalnya ke hotel-hotel yang pernah ke hotel yang nginap di hotel, kalian pasti senang kan hotel kalian, kamar kalian tuh rapi, bersih, terawat dan lain-lain. Nah, itulah pasti ujung-ujungnya kalian akan balik ke hotel tersebut ya. Nah, ini adalah tugas housekeeper. Nah, yang paling menarik memang di kapal pesiar di sini yang nanti akan saya kasih contoh kapal pesiar ya beserta keperluan lowongan kerjanya dan juga gajinya seberapa besar. Memang ini yang biasanya diincar anak-anak di sini biasanya kakak kelas kalian itu mereka udah pada minta, "Chef, saya mau ke kapal pesiar." Ya, silakan ya, bisa kok. Nah, yang terakhir di spa terapis. Nah, nanti pertanyaannya, saya kalau udah habis dari SPB Borneo, saya dapat apa aja sih? Nah, kalian akan dapat sertifikat. Ya, sertifikat itu kalian dapat 3 sertifikat. Yang pertama, sertifikat dari SPB Borneo sendiri. Kedua adalah sertifikat magang atau tempat kalian nanti belajar atau magang di industri, hotel. Ya, sertifikat ketiga adalah sertifikat kompetensi atau sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Nah, ini sangat penting ya buat kalian ke depannya, sertifikat profesi ini. Jadi saya ada cerita beberapa anak ya atau beberapa adik-adik kelas saya, mereka itu pengen ke Australia. Ya, mungkin kalian juga ada yang pengen ke Aussie nih, udah target. Kalau Aussie kapan buka bordernya, saya mau berangkat ke Aussie ya, lalu lulus kuliah. Ya, jadi kalau mau ke Aussie, saya tanya, kamu kerja apa di Aussie nanti? Apa aja, Chef? Apa aja, Kak? Mungkin saya jadi tukang bersih-bersih, cuci piring, apapun jadi OB, itu bebas lah, Kak. Nah, kalau gitu kan apakah sesuai dengan kemauan kalian? Ya, jadi saran saya, kalian cari dulu skill kalian, kompetensi kalian itu di SPB Borneo, boleh setahun, boleh 2 tahun, ya supaya kalian mendapatkan sertifikat ini karena akan dikeluarkan oleh negara yang menyatakan kalian kompeten di bidang yang kalian tekuni. Kalau kalian tata boga ya tata boga, kalau kalian tata hidang ya tata hidang. Sehingga pada saat kalian nanti ke Australia ataupun ke Amerika ataupun ke negara manapun, kalian akan bekerja sesuai dengan keinginan kalian. Kalau kalian mau jadi cook atau jadi chef ya, bekerja di bagian chef di Australia nanti. Karena kalian sudah punya sertifikat ini. Nanti ditunjukin ke perusahaan atau restoran yang kalian tuju. Oh, lihat, oh ini dari negara Indonesia aja mengakui kalian seorang cook. Masa saya tidak mengakui sih? Contohnya seperti itu ya. Nah, sekarang yang keempat alasannya. Kenapa harus pilih SPB Borneo? Karena kesempatan kerja dalam dan luar negeri itu sudah menunggu Anda. Jadi kita punya banyak partner nih ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, di sini SPB Borneo menjamin 100% peluang kerja untuk kalian. Ya, ditekankan sekali lagi, menjamin 100% peluang kerja buat kalian. Ya, jadi partner kita di sini ada IPBI, ibunya kita, terus ada Agent Bali Duta Mandiri, PT Lau, Inter Island, dan juga PHRI. Jadi
di sini kita menjamin 100% peluang kerja. Tapi kita tidak menjamin 100% kalian bekerja. Itu bedanya. Kita menjamin peluang kerjanya. Ya. Jadi kalian mau ke Cina, ke Dubai, ke Singapura, Malaysia buat bekerja, kita ada peluangnya. Kalian bisa berangkat ke sana, ke Eropa, ya, Hungari, Polandia, itu ada. Tapi kita tidak menjamin kalian bakal bekerja. Karena balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalian mau nggak? Malas nggak kalian? Ya, bahasa kalian gimana? Kemampuan kalian masak gimana? Itu semua harus dilihat. Ya, itu. Nah, ini adalah partner kami, beberapa hotel yang ada di Bali, ya, Carlton, Ayana, ataupun Four Seasons yang pernah ke sana, mungkin yang pernah ke Bali. Nah, kalau di Pontianak sendiri, memang kita belum ada hotel bintang 5 di Pontianak, jadi kita hotel bintang 4 dulu, kita kerjasama. Kalau di Bali, kita semua hotelnya bintang 5 kok. Ya. Nah, ini adalah peluang untuk kalian nanti magang dan juga bekerja. Ya. Itu di luar negeri, bisa kalian ke Abu Dhabi, Dubai, Kanada, Maldives, Polandia, ya, itu bisa. Oke, karena saya sering di kontak untuk memberangkatkan kalian itu ke luar negeri. Cuman karena masih pandemi, ya diundur sebentar ya. Cuman untuk angkatan kalian itu pas banget. Nah, ini juga ya peluang ke kapal pesiar ini biasa cowok-cowok paling suka nih, karena di sini kalian selain dapat uangnya banyak, kalian juga keliling dunia. Nah, ini contoh ya permintaan lowongan kerja dari PT Lau, agennya kita, partnernya kita, meminta ini beberapa housekeeping ya, kriteria dari housekeeping, kulineri itu diminta tuh. Nah, berapa orang. Nah, sekarang yang paling menarik adalah mereka meminta 2.500 orang untuk tahun 2020 loh, untuk tahun ini. Diminta 2.500 orang untuk bekerja di kapal pesiar. Nah, peluang kalian tuh sangat besar. Di sini sangat besar kalau kalian mau bekerja di kapal pesiar, itu sangat besar. 2.500 orang sih. Anak mahasiswa SPB Borneo aja belum sampai sebanyak itu. Nah, jadi peluang kalian cukup besar. Oke. Nah, kalau untuk sharing sedikit karena kalian sudah dewasa, di sini yang saya dapatkan ya, yang saya tahu karena teman saya banyak juga bekerja di kapal pesiar, itu mereka baru masuk aja untuk kapal pesiar itu gaji mereka itu $1.000 US dollar ya. Jadi gajinya dolar ya, bukan rupiah ya. Jadi beda lagi. Gaji juga kalian pakai dolar itu 1.000 US dollar, itu sekitar berarti 13 sampai 14 juta rupiah. Plus kalian ya jalan-jalan. Teman-teman saya kadang mengirimkan saya foto mereka di Eropa, di Italia, di US maupun di Asia, mereka kirim ke saya biasanya lewat Facebook atau lewat IG. Ya, pamer lah mereka ya. Oke, sekarang alasan yang terakhir adalah why SPB Borneo kalian harus daftar segera. Kenapa harus daftar segera? Bisa offline, bisa online. Ya, jadi ini adalah kloter pertama kita ya. Di daftar segera untuk khusus 50 pendaftar pertama periode November sampai dengan Desember 2020, kalian akan mendapatkan subsidi biaya pendidikan 2 juta rupiah. Nah, lumayan kan 2 juta tuh, apalagi buat teman-teman atau adik-adik yang udah punya pacar. Ini kan udah bentar lagi tahun baru nih, Natal nih, ya bolehlah ajak dinner, ataupun ajak mana lah jalan-jalan ya. 2 juta rupiah itu kalian dapat potongan ya subsidi. Terus kalian dapat gift voucher 300.000 untuk makan siang ataupun makan malam di Legong Restoran. Legong Restoran itu adalah restorannya SPB Borneo. Nanti di sini kalian akan disajikan makanan-makanan berkelas, makanan-makanan Eropa, makanan Prancis, ya, yang kalian tidak akan pernah dapatkan di Pontianak. Nah, di sini mungkin nanti akan saya bantu masak deh, saya sajikan kalian makanan yang wow lah, yang kalian nggak akan dapatkan di Pontianak. Oke? Nah, ini adalah periodenya, kalian bisa screenshot ya. Nah, kalau kalian misalnya mau tahu lebih lanjut, boleh banget datang ke kampus SPB Borneo, kan dekat ya, kalian bisa datang langsung ke sini. Ya, kita buka dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalian bisa datang, mau lihat fasilitas, mau ketemu saya, buat nanya-nanya tata boga juga silakan. Oke. Nah, di sini juga nanti saya akan kasih kalian testimoni dari kakak kelasmu, ya, alumni SMA Santo Paulus, nanti ada Kak Rian dan bersama dengan Kak Octabella. Mungkin kalian kenal, nanti boleh say hi ya. Nah, kalau mau daftar kemana? Boleh lewat website, cuman tadi saya bilang websitenya sedikit ada maintenance, jadi mungkin kalian bisa lewat WA. Ini kalian bisa screenshot ya WA-nya di 082152477388 ya. Mau tanya-tanya silakan. Oke? WA-nya boleh di screenshot, boleh di foto. Nah, untuk biaya pendaftaran berapa sih, Chef? Nah, biaya pendaftaran ya murah ya, 300.000 saja. Kalian bisa by transfer dari Mandiri ataupun BNI kita, ataupun kalian bisa datang ke kampus untuk bayar sendiri. Ataupun langsung sekaligus daftar, sekaligus lihat-lihat fasilitas, boleh ajak orang tua, boleh ajak teman-teman kalian, silakan. Oke.
Tapi untuk yang ini, ya untuk yang makan malam ya, atau makan siang nanti itu beda lagi, beda sesi ya. Nah, khusus kelas ini ya, Santo Paulus berapa ini? 73 orang ya. Bagi kalian pendaftar pertama di kelas ini ya, yang sudah mendaftar nanti akan saya kasih plus lagi tambahan souvenir baju kaos SPB Borneo. Oke, jadi kalian udah dapat subsidi biaya pendidikan 2 juta, dapat gift voucher 300.000, terus dapat kaos SPB Borneo. Oke, nah kita sudah akhiri sesi kita. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Ya, silakan yang mau bertanya silakan tanya di chat, yang penasaran dan lain-lain. Ya, saya sih tunggu kedatangan kalian di SPB Borneo aja nanti saya. Ya, nanti kita lihat keliling kampus deh. Oke, nah sambil menunggu nanti yang bertanya, mungkin saya mau undang Kak Oktabella dulu deh untuk kasih testimoni deh, mungkin gimana kamu awalnya bisa masuk SPB Borneo, kan Kak Oktani juga alumni SMA Santo Paulus ya. Ya. Silakan Okta. Thank you Sefrey. Halo kawan-kawan, nama saya Oktabella Agneta Lawardi, panggil aja Okta. Saya dari alumni Santo Paulus. Saya mengambil jurusan Tata Boga di SPB Borneo. Nah, sambil menunggu pertanyaan nih, jadi kenapa saya memilih SPB Borneo untuk melanjutkan pendidikan? Singkatnya, saya awalnya itu tidak terpikirkan sama sekali untuk ngambil jurusan Tata Boga. Saya udah prepare jurusan lainnya, udah banyak ikut beasiswa juga, dan juga ada ikut SNMPTN juga, daftar awalnya. Nah, tetapi karena satu dan lain hal, dan ditambah situasi pandemi kayak gini, jadinya saya lebih akhirnya memilih untuk mengambil yang tentang mengasah skill. Nah, saya awalnya itu jarang sekali nyentuh barang-barang dapur, jujur saya pisau di rumah itu cuma buat buka kemasan, potong bawang, potong kue gitu aja. Jadi itu, tapi saya tahu saya punya kemampuan di sana. Kenapa? Karena dari kecil, dari SD itu saya sudah terbiasa dengan pastry ya. Jualan, bantu orang tua buat kue, jualan kue, dari situ saya juga belajar. Nah, jadi saya ingin kembangkan lebih lagi. Saya melihat kue yang biasa saya dan orang tua saya buat itu sudah terlalu biasa. Tidak ada seni di dalamnya. Yang saya incar adalah seninya. Jadi saya kenapa mau lanjut ke SPB Borneo, karena saya ingin mengembangkan potensi saya, mengasah skill saya lebih lanjut lagi, dan saya juga percaya di SPB Borneo ini dengan jaringan kerjasama yang luas, saya itu bisa berkembang dengan baik. Dan experience yang saya dapatkan di sini itu sungguh luar biasa, diajarin dari nol loh adik-adik. Jadi kita dari awal pegang pisau, cara pegang pisau yang benar, jenis-jenis cutting board yang beda warna, beda fungsi, basic cutting itu seperti apa, lalu diajarin juga mother sauce atau basic sauce-nya, diajarin buat stok, lalu mulai masuk ke breakfast preparation, kita mulai masuk ke menu kontinental, menu oriental. Jadi perkembangannya itu sangat pesat dari yang awalnya masih basic sampai di setiap menu itu kemampuan kita itu semakin terasah karena semakin ditantang untuk lebih lagi. Nah, jadi untuk adik-adik itu juga jangan takut, khususnya mungkin ada yang berpikir kalau, aduh saya ini kan nggak bisa masak, aduh gimana nih tata boga bahasa Inggris nih, saya nggak pandai nih. Nggak usah takut, karena kita sama-sama belajar dari nol. Di sini juga kita dibiasakan sehari-hari untuk belajar bahasa Inggris, kita juga didorong sama instruktur untuk berani maju selangkah lebih baik lagi, kita selalu di-push dan juga diberikan arahan. Setiap harinya kita itu ngomongnya bahasa Inggris, sampai saya itu kadang kayak udah ingat Inggris, saya tahu Inggrisnya nggak tahu Indonesianya gitu. Lucunya tuh kayak dicuci otak gitu, karena saking terbiasanya. Nah, lalu juga untuk experience saya paling suka di bidang pastry, jujur, sudah saya ceritakan dari awal alasannya. Nah, di sini juga kita belajar bagaimana sih cara meningkatkan nilai dengan menambah seni dalam platingan kita. Jadi kita bukan cuma sekedar masak, tapi juga kita itu juga diajar bagaimana untuk plating yang baik, yang menarik, yang sekali orang lihat bakal terkesan, yang bakal langsung wow gitu. Jadi banyak banget sih, kalau kalian mau tahu lebih detail, kalian bisa kontak ke Sefrey atau datang langsung ke SPB. Kita kakak-kakak kalian pasti bakal dengan senang hati berbagi pengalaman. Itu saja dari saya, thank you. Baik.
Terima kasih Kak Oktabella. Wah, sharing yang sangat luar biasa ya dari Kak Oktabella. Jadi memang di sini buat adik-adik semua yang kalian nggak bisa masak ya, ataupun mentok-mentoknya masak mie, masak telur di rumah ya, kalian nggak usah khawatir ya. Di sini kalian diajarkan dari nol, benar-benar dari nol. Jadi kalian dari awal itu diajarin ya cara motong, cara buat kaldu ya. Itu yang di-sharing pengalaman oleh Kak Okta itu memang fakta, memang benar seperti itu. Ya, jadi buat adik-adik sekalian nggak usah takut ya. Kalau misalnya nggak bisa masak, kalian mau masuk sekolah masak, ya tidak usah takut. Oke? Nah, saya masih menunggu pertanyaan dari kalian semua. Silakan yang mau bertanya. Nah, sambil menunggu saya ada satu lagi nih alumni dari SMA Santo Paulus. Mungkin yang paling kece ya, yang paling terkenal itu Kak Rian Setiadi. Silakan Rian. Selamat siang teman-teman semua. Nama saya Rian Setiadi. Saya alumni dari SMA Santo Paulus. Di sini ada yang beberapa saya kenal, ada Feren, Vira, Ase, dan lain-lain. Di SPB Borneo ini kalian tidak usah takut untuk masuk, karena biarpun kalian tidak ada basic di kitchen atau basic masak, itu pasti diajarkan dari awal, dari yang basic cutting dan sebagainya. Dan sisanya tadi saya sebenarnya tidak perlu jelaskan lagi karena sudah dijelaskan oleh Kakak Oktabella. Saya akan langsung ke pengalaman saya. Pengalaman saya itu adalah saya sebenarnya kurang di cutting vegetable dan fillet, dan di sini kami diajarkan untuk cutting vegetable dengan baik, cutting unggas atau poultry itu dengan baik, dan memasaknya dengan baik. Dan kita juga pasti ditingkatkan skillnya di sini. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Rian. Kalau misalnya kalian lihat di layar ya, di layarnya Kak Rian di belakangnya ada orang hutan ya. Benar ya? Ya orang hutan ya. Belakang. Nah, itu orang hutan sama arwana itu kalian kalau bisa mungkin kalau datang ke kampus SPB Borneo itu terbuat dari mentega. Ya, jadi di sini kalau buat adik-adik yang mau lanjut ambil D2 atau diploma 2 tata boga, kalian nanti akan diajarkan butter sculpture dan juga fruit carving. Ya, jadi lebih spesialis. Kalau yang ambil D1 itu lebih ke dasar-dasar tata boga. Kalau ambil D2 kalian lebih spesialis. Khususnya yang para perempuan mungkin mau lanjut yang senang pastry, itu D2 itu sangat bagus ya. Itu kalian nanti juga ngukir ya, orang hutan, arwana itu diukir. Oke. Ya, tapi bukan berarti Kak Rian saudara orang hutan, tidak. Walaupun memang mirip-mirip ya, tapi kita tahu sama tahu aja ya. Baik. Mohon maaf Rian, itu bercanda. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Pony Go ya. Pony Go. Kak mau nanya, kalau mengambil program cruise line itu yang dipelajari apa saja ya? Oke, baik. Nah, bedanya ya. Nah, sekarang kalau kalian mau ngambil cruise line, kalian bisa pilih ya. Di cruise line juga membutuhkan yang namanya bentar ya. Ya, membutuhkan yang namanya tata graha, tata hidang dan juga tata boga. Jadi kalian pilih dulu nih mau ambil di cruise line tapi mau ambil tata boga, tata graha atau tata hidang. Ya, nanti bedanya itu kalian nanti ada apa namanya? Ada ujian di akhirnya itu kalian harus mendapatkan assignment book. Ya, itu ujian untuk kalian nanti mendapatkan SIM ya. Kalau SIM untuk kalau misalnya SIM kan untuk mengemudi ya. Kalau ini saya membuat untuk berlayar ya. Kalian juga bisa ke sana. Oke. Nah, itu bedanya. Nanti kalian ada karantina selama seminggu, nanti kalian pelajari nanti untuk yang ke kapal pesiar dan lain-lain baru kalian bisa berangkat ke kapal pesiar. Oke, Tony? Ya, jadi kamu tentukan nih mau ambil cruise line. Oke, saya mau cruise line tapi mau ambil yang mana dulu nih? Housekeeping, mau fokusnya ke tata hidang ataupun fokusnya ke tata. Oke. Baik, terima kasih. Saya harap jelas ya Pony ya. Dari nama sih perempuan ya Pony, nggak mungkin laki-laki atau mungkin Pony ya. Baik. Saya lanjut lagi dengan Mei Liana ya. Mei Liana. Pertanyaannya adalah, Kak, yang paling tinggi itu hanya D2 ya di SPB? Yes. Sejauh ini yang paling tinggi pendidikannya adalah D2. Diploma 2, yaitu setara dengan 2 tahun ya. 2 tahun itu kalian belajar 3 semester itu di kampus, 1 semester kalian di magang atau di industri ya. Jadi semester 1, 2, 3 kalian di kampus, semester 4 kalian akan berangkat magang. Kalau yang diploma 1 ya 1 tahun.
satu semester kalian di kampus, satu semester lagi kalian berangkat magang. Itu bedanya ya. Nah, kalau misalnya kalian memang mau incar lebih tinggi lagi, D3 atau D4, silakan datang ke Bali, ke ibunya kita, ya, ke IPBI, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Itu kalian bisa ngambil yang lebih tinggi di sana. Apakah ada tes Kak untuk mengambil sertifikat? Oh iya, jelas dong. Nah, saya mau tanya dulu nih, Meliana ya. Jadi kalau misalnya tes, itu kan nanti kan kalian ada tes masuk juga nih, ya. Kita ada tes masuk, setelah itu kita kuliah, kalian magang, setelah itu baru ada tes untuk pengambilan sertifikat. Ya, kalian juga harus diuji dong ya, diuji oleh para chef yang di industri. Kalian benar-benar berkompeten nggak di dunia tata boga, kompeten nggak di bidang tata boga gitu. Jangan, nggak bisa kamu kamu kuliah terus kamu tidak ada tes tiba-tiba dapat pasti semua ada tesnya. Kalian mungkin lulus dari SMA juga pasti ada ujian sekolah, ada ulangan dan lain-lain. Pasti ada tesnya. Oke, tapi jangan khawatir ya, jangan khawatir, jangan sampai buat kalian beban. Jadi sebelum kalian tes pasti akan dipersiapkan terlebih dahulu secara matang ya, supaya kalian lebih siap untuk tesnya. Oke, Meliana, I hope I can see you. Ya mungkin kalau kamu punya waktu bisa datang ke SPB Borneo, cari saya, nanti kita ngobrol bisa lebih panjang lagi. Kalau bisa nanti saya bantu masakin deh. Request kamu mau masak apa aja, tapi jangan yang susah-susah. Oke. 2 tahun itu udah menyangkut semuanya ya. 2 tahun itu ya kamu mau 2 tahunnya di tata boga, di tata hidang, atau di tata geraha. Beda-beda nih. Jadi 2 tahun. Jadi begini, kalau misalnya kamu 2 tahun tata boga, ya kamu belajar itu semester 1-nya itu basic ya, dasar-dasar tata boga. Semester 2, semester 3 kamu lebih ke spesialis. Kamu mau pastry boleh ya. Nah, kalau misalnya D1 itu hanya dasarnya saja. Jadi kalau misalnya umpamanya kayak dokter deh. Ya, dokter kan ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada spesialis bedah, spesialis anak dan lain-lain. Nah, itu berbeda. Yang pastinya kalau kamu ambil 2 tahun, ya kamu nanti peluang kerjanya dan jabatan kamu lebih bagus ya, karena kamu lebih ada spesialis ya. Oke. Tapi buat teman-teman yang mau ambil D1 jangan fokus juga, karena kamu juga bisa naik nanti. Cuman kalau yang 2 tahun kamu lebih gampang naiknya karena kamu lebih punya skill yang lebih. Oke, Meliana, thank you ya. Ada lagi pertanyaan? Saya harap jelas ya, Mei. Ayo silakan siswa-siswi yang mau bertanya. Iya, silakan. Langsung tanya ke chefnya ya. Ini kan mumpung di Pontianak nih, iya, kan? Benar. Iya, jadi kalian tidak perlu untuk kuliah pariwisata, kulineri itu keluar kan, biayanya cukup besar ya. Benar sekali, ya. Kalau pertanyaan boleh ya, minta makan nggak boleh. Boleh deh, tapi datang dulu ke kamu. Ibu Bu Damiana juga boleh kalau mau ke kampus. Silakan. Ya, kalau saya pilih kuliah lagi, saya memang lebih tertarik ke kulineri dan pariwisata. Ya, benar sekali. Ya. Karena di sini gini, tata boga itu kan nanti kan profesi kamu akan menjadi seorang chef ya. Nah, kalau chef itu adalah salah satu profesi yang tidak punya masa pensiun. Benar, tidak ada masa pensiun karena jujur chef saya di hotel, di restoran itu umur 50-60-an itu masih bekerja. Dan luar biasanya ya gaji mereka per bulan itu sudah di atas 50 juta. Nah, itu hebat sekali. Nah, selain kamu jadi chef, kamu juga bisa buka usaha sendiri. Jadi di sini kakak kelasmu kayak Kak Rian, mereka juga saya ajarin untuk berwirausaha sehingga mereka punya produk jualan sendiri nih. Mungkin buat adik-adik kelas kalian yang mau nyobain cream puff ataupun katsumen Thai rice ataupun keripik dari salted egg, itu bisa kontak Kak Okta dengan Kak Rian. Mereka juga sekarang udah start jualan ya. Jadi mereka tidak hanya nanti bekerja jadi seorang chef, mereka juga jadi pengusaha kuliner. Ini jadi promosi, mohon maaf Bu. Oh ya silahkan. Siapa tahu Rian adik-adik sih makin sekalian. makmur ya Rian ya, ambil chef jadi karena sering taste makanan lalu makmur ya Rian. Ya Bu. Oke, Chef Ray silahkan lanjutkan untuk peserta didik, siswa-siswi silahkan yang mau bertanya. Ya mungkin bisa dilihat di foto itu makanannya juga banyak kan Bu. Pantas Ya. Riannya Ini itu. dari tadi saya udah ngiler ini lihat yang ini di gelas-gelas itu, aduh. Itu rasanya strawberry segar mousse. sekali. Iya, Ya. strawberry mousse. Wah. Jadi di sini kita memang tidak hanya sekedar masak, tapi kamu menyajikan, membuat masakan itu menjadi nilai seni, nilai jual yang lebih tinggi. Seperti yang kita ketahui,
kalau pada saat kita ke restoran ataupun tempat makan, pada saat makanan datang, hal pertama yang kita lakukan adalah pasti foto dulu ya Bu ya, Foto story dulu dulu, ya, foto dulu. tag dulu siapa. Nah itulah yang kita buat nih sekarang, yang kita incar adalah nilai seni, nilai jual makanan dulu. Tidak hanya dari rasa, tidak hanya dari warna, tapi dari penampilan dan seninya. Ya, jadi adik-adik yang mau jadi chef itu jadi seniman juga ya. Silakan, saya masih menunggu. Saya mungkin masih punya waktu cuma sedikit lagi. Ya, jadi buat kalian semua ya yang mau mungkin bertanya lebih lanjut, mungkin malu bertanya di sini, boleh nanti personal chat ya ke admin kita. Coba balikin lagi. Ya, ini Ini kalian untuk punya WA kita. kesempatan langsung ya, bisa langsung bertanya ke chefnya ini ya. Ya, benar sekali. Nanti juga kalau ada yang mau bertanya langsung ke Kak Oktabella ataupun Kak Rian secara personal WA juga silakan. Ya. Ataupun mau PDKT, Kak Rian single ya? Oh, single. Single chef, single. Single ya. Kak Okta juga single, jadi ya boleh lah. Sambil menyelam minum air lah. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya rasa waktu sudah habis ya Bu ya. Masih ada ya? Masih 5 menit lagi sih, Chef. Oh, 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit lagi. Hmm. Masih nunggu. Mungkin Kak Rian atau Kak Okta ada yang mau di-sharing kan? Mungkin. Ya, Kak Okta, silakan. silakan Kak Okta. Mungkin apa namanya kisah-kisah yang Ayo Kak Rian. Aduh, Kak Rian tuh. Ayo Kak Rian. Ayo Hari, mungkin kamu tertarik untuk ke kuliner ya, Hari ya. Iya Bu, saya tertarik Bu. Soalnya saya tidak pandai masak nasi goreng Bu. Kan tadi diajarin dari awal ya, di sana sekali. kan diajarin dari awal. Jadi Benar kamu sekali. nggak harus kalau sekarang masak airnya gosong, nanti di sana udah diajarin. Masak air gosong ya. Aduh, ya mungkin buat teman-teman yang mau gemukin badan juga boleh. Cuman kalau yang buat diet ya tahan-tahan lah ya. Las, jadi chef Las. Oke. Ya Rian, baik. nanti kapan-kapan hasil masakannya bisa dibawa ke sekolah sini ya Rian. Oke Bu, siap. Oke, silakan Sifat yang mau bertanya. Siapa tahu memang kalian misalnya udah seperti tadi cerita Kak Okta ya kan, memang awalnya kalian sudah mendaftar di berbagai jurusan yang lain, bidang yang lain, tapi tidak ada salahnya ketika misalnya kalian ingin tahu lebih lanjut ya kan. Jadi nanti untuk memudahkan kalian dalam mengambil kuliah atau jurusan seperti ini ya. Apalagi di masa pandemi saat seperti ini memang yang harus dituntut ya memang juga selain pengetahuan ya memang skill juga gitu. Ya. Ya, untuk komposisi perkuliahan kita memang lebih cenderung banyak praktek ya. Jadi kita di sini 40% teori, 60%-nya praktek. Jadi untuk jadwalnya itu Senin Selasa kalian teori, Rabu Kamis Jumat itu kalian praktek. Di sini kalian tidak hanya praktek, tapi kalian juga nanti akan menyajikan makanannya ya. Terkadang kita juga mengundang beberapa tamu VIP, contoh pejabat-pejabat ataupun general manager dari hotel-hotel Pontianak, kita undang ke kampus untuk menikmati masakan kalian. Nah, juga kita undang beberapa kepala dinas juga datang. Dan juga makanan itu bisa kalian sajikan sendiri. Nanti kita ada program table manner namanya. Jadi kalian masak, nanti juga makannya di restoran kalian. Jadi kalian bakal tahu, oh ternyata makanan ini kurang asin nih. Oh, jadi next time kalian bisa tambahin garam. Oh, terlalu manis nih. Oh, jadi kurangin gula. Jadi itu. Jadi tidak hanya sekedar masak, tapi kalian juga menyajikannya. Oke. Ya. Nah, untuk perkuliahan kita di sini memang kalau bicara tentang vokasi atau praktisi ya, pasti kita harus ada proses tatap muka ya. Nggak mungkin kamu masuk SPB Borneo, kamu masak, tapi belajar masak dari rumah. Ya, itu percuma kamu masuk SPB Borneo, mendingan kamu buka YouTube, nonton YouTube, masak sendiri aja gitu ya. Jadi di sini kita ada proses tatap muka pasti untuk offline-nya. Ya, untuk online, untuk angkatan Kak Okta dan Kak Rian, memang kita baik Zoom ataupun by online untuk teorinya ya, untuk teorinya. Tapi untuk praktek kita pasti tetap offline. Nah, tapi jangan khawatir, kita tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan pasti. Nah, kalau boleh tanya Kak Rian sama Kak Okta, tiap 2 minggu sekali kita rapid ya, benar ya Kak ya? Ya, jadi rapid dan setelah itu baru masuk praktek. Jadi kalau misalnya hasilnya udah keluar baru boleh praktek, kalau nggak boleh keluar
kalau hasilnya belum keluar belum boleh praktek. Kalau misalnya kamu lihat di foto, ya tadi sudah saya tunjukin ya foto kakak kelas kalian kan semua pakai masker nih masaknya. Jadi kita tetap menerapkan namanya social distancing dan juga masker protokol kesehatan. Tetap kalian bisa praktek ya. Teori belajar apa Kak? Teori belajar agama, Pancasila, matematika. Enggak, bercanda ya. Kita tidak belajar itu semua. Teori belajar apa? Ya teori pasti belajar mengenai kulineri. Jadi kan kalian harus tahu dulu nih istilah-istilah masak tuh apa. Jadi saute dan lain-lain itu ada belajar. Terminologi masak ya. Karena kalian tahu kan kuliner itu lahir dari Prancis. Kalian nanti ada kalau yang lanjut D2 rencananya memang ada bahasa Prancis ataupun bahasa Jepang kalau yang lanjut D2. Oke. Nah, teorinya juga nanti akan belajar yang namanya perancangan menu. Nanti kamu jadi seorang chef, kalau kamu buka restoran kan kamu harus tahu nih harus menu apa saja. Terus food cost, kalian harus hitung pengendalian biaya. Jangan sampai pemasukan kalian lebih dikit dibanding pengeluaran kalian. Tuh. Terus juga kita ada belajar hygiene sanitasi. Jadi dalam dapur itu semua pasti ada hygiene keselamatan kerjanya. Kalau misalnya kamu kena potong pisau, keiris pisau harus lakukan apa dulu nih? Kesiram air panas atau minyak panas harus lakukan apa dulu nih? Itu harus belajar juga, ya. Terus juga ada pengetahuan bahan pangan di Pontianak ini terkenalnya lebih kenal apa sih? Seafood, ikan. Nah, ikannya ada jenis ikan apa saja? Cara memilih ikan yang benar seperti apa? Cara memilih telur seperti apa? Dan itu ada teorinya. Jadi teori yang kita belajar itu ya seperti itu mengenai tentang dunia kuliner. Jadi tidak ada agama, Pancasila, atau matematika ya, jangan khawatir. Mungkin mereka takut ya Bu Betsy ya. Kok ketemu lagi agama, ketemu lagi matematika. Seperti itu. Oke. Thank you, May. Saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Sudah habis ya waktu saya. Ya, jadi kalau yang ingin bertanya lebih lanjut, kan kalian bisa hubungi Kak Rian, Kak Okta, atau Chef Re, atau ya, jadi bisa datang langsung ke kampus juga. Bisa langsung juga datang ke kampus, karena kan emang dekat juga kan di sini. Sekali. Oke, baik. Terima kasih ya untuk semuanya, untuk SMA Santo Paulus. Terima kasih Bu Betsy. Jadi saya juga melihat Miss Leni. Ya, saya memang berharap mungkin bisa ketemu lagi di tahun depan. Kita bisa tetap muka secara offline dan kita mungkin lebih bisa keep touch yang lebih dalam lagi ya. Jadi untuk adik-adik, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi. Saya tunggu kedatangannya di SPB Borneo. Ya, saya tunggu di Legom Kitchen untuk menjadi seorang chef. Karena memang kita punya program tiap tahun. Kita mau mulai tahun depan. Untuk adik-adik yang terpilih yang kita merasa mampu, kita akan kirimkan ke ajang MasterChef Indonesia, Bu. Karena kita kan sudah agak dekat dengan ya, kita sangat dekat dengan Chef Juna, jadi kita nanti bisa kirimkan anak-anak ke sana. Kita memang berencana mau mulai tahun depan karena pandemi, maunya sih tahun ini Bu, cuman karena pandemi kita tunda, kita tahun depan supaya Pontianak ini juga ada calon MasterChef-nya, Bu. Oke, siapa tahu salah satu anak dari SMA Santo Paulus lah. Iya. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya Sepre untuk informasinya. Sama-sama. Terima kasih juga Rian, Okta, sukses selalu ya. Sama-sama Bu, sehat selalu. Sama-sama Bu, sehat Terima kasih Kakak. Sama-sama. Aduh, siapa itu? Ada foto bersama, mungkin ya kita foto bersama dulu ya. Oke. Iya, jadilah foto bersama. Ya, semua hidupkan video ya. Gayalas. Bang, nanti tolong kirim ke Chef Juna ya Bang. Kamu yang datang ke sini, nanti Chef Junanya datang ke sini. Oh, siap. Nanti ya, see you tahun depan. Siap, ya. Oke. Ya, lihat ke kamera semuanya. Gayalas. Gaya katanya. Oke. Baik. Kita mulai 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Sepre. Terima kasih, Ibu Betsy. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Ya, have a nice day. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Sir. Stay safe Terima ya. kasih semuanya. Hati-hati ya. Ya, jangan nongkrong-nongkrong. Terima kasih, Angel. Ya, Kak. Nggak nongkrong, Kak. Sama-sama, Sep. Nanti saya sama Nicholas pergi ke sana, Kak. Oke, baik siswa-siswi semuanya. Kita sudah selesai di akhir sesi ini, tapi jika kalian semua masih tertarik untuk mengikuti
dari apa namanya, masih ada kampus Spain ya, kampus Spain ya Bu Susi ya, di room 2, silakan diikuti ya. Oke. Bagaimana, ada yang tertarik nanti Miss Lini akan kirimkan link untuk